Suatu pagi, Bu Umi, kepala SMP Nusantara berjalan menuju ke ruang guru. Di sana, dia melihat semua guru yang work from office sedang mengerjakan pembelajaran secara daring. Semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Lalu, Bu Umi menghampiri ke meja Bu Dona. Dona, saya minta tolong sampaikan ke teman-teman kalau besok lusa saya mau mengadakan supervisi perangkat pembelajaran. Bu Dona kaget mendengar hal tersebut, karena untuk tahun ajaran baru ini, ia belum sempat membuat perangkat pembelajaran. Iya, nanti saya sampaikan ke teman-teman yang lain, Bu. Terima kasih Bu Dona, silakan dilanjut kerjaannya. Saya pergi dulu ya. Sama-sama. Bu Dona menyampaikan ke teman-teman yang lain tentang rencana supervisi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Walaupun dalam hati sebenarnya ia bingung karena waktu yang mendesak dan dia belum membuat perangkat pembelajaran. Teman-teman, ada pengumuman nih. Lusa, Bu Umi akan melakukan supervisi. Kalian siap-siap ya. Alhamdulillah, untung aja udah buat. Kok semua orang tenang ya, Bu? Apa mereka sudah buat ya? Bu Dona tampak panik karena belum melakukan persiapan apa-apa. Perangkat pembelajaran pun belum ada yang dikerjakan. Akhirnya, Bu Dona mendapatkan suatu ide. Assalamualaikum, Bu Karin. Saya mau minta tolong nih. Waalaikumsalam. Ya Bu Dona, mau minta tolong apa? Ibu, barusan Bu Umi memberitahu kalau sebentar lagi itu mau ada supervisi. Nah, kita disuruh membuat perangkat pembelajaran, Bu. RPP itu loh, Bu, RPP. Tolong saya dong, Bu, kirimin filenya. Oh, RPP ya. Iya sih. Biasanya memang kalau awal tahun gini disupervisi Bu. Persiapan kita buat satu semester ke depan. Tapi kalau RPP kelas 9, saya punyanya yang tatap muka Bu. Kan sekarang daring. Apa nggak bisa Bu Karin bantu buatkan gitu? Saya nggak bisa buat, Bu, RPP yang daring-daring seperti itu. Tolong dong, Bu. Wah, maaf Bu Dona. Saya juga sedang buat punya saya sendiri. Ibu buat sendiri saja ya. Kan Bu Karin tinggal edit-edit gitu biar jadi RPP kelas 9 yang daring. Maaf Bu, saya minta maaf ya Bu. Tugas membuat RPP itu kan tugas masing-masing guru. Saya yakin Ibu pasti bisa. Itu. Iya, nggak jadi minta, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil menggerutu, Bu Dona membuka Google dan mulai mencari RPP. Dia mendownload dan langsung menyalinnya tanpa banyak mengubah isi, tanpa menyesuaikan RPP itu dengan situasi di sekolahnya. Esoknya, Bu Dona mengumpulkan RPP yang dia download kepada Bu Umi. Ini RPP saya, Bu. Oh iya Bu Dona, taruh sini dulu ya, nanti saya cek. Terima kasih. Soal RPP udah beres sekarang. Ngapain harus repot-repot buat? Download aja bisa. Setelah beberapa menit, kepala sekolah mulai mengecek RPP. Dan tibalah giliran RPP Bu Dona untuk dicek. Bu Umi terkejut dan geleng-geleng kepala. Setelah selesai mengecek semua RPP, Bu Umi meminta guru-guru untuk berkumpul untuk dilaksanakan rapat mendadak. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Tujuan saya mengumpulkan Bapak dan Ibu guru di sini adalah untuk saling mengingatkan bahwa tugas membuat RPP adalah tugas kita bersama sebagai guru. Jadi saya mohon dikerjakan dengan baik, tidak
lantas mendownload dari internet tanpa mengubah dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Bu Dona tampak kebingungan mendengar himbauan dari kepala sekolah. Apakah dirinya yang dimaksud rapat-rapat itu? Dia masih belum tenang. Sesaat kemudian, Bu Umi menghampiri Bu Dona dan mengajaknya mengobrol. Bu Dona, saya ingin ngobrol dengan Ibu. Kita ke ruangan saya sebentar ya. Baik, Bu. Sesampainya di ruang kepala sekolah, Bu Umi mengajak Bu Dona mengobrol. Apa Bu Dona tahu alasan saya mengajak Ibu ke sini? Sepertinya tentang RPP, Bu. Saya download dari internet. Bu Dona, tidak masalah kalau kita mau mencari inspirasi di internet. Tapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi di sekolah kita. Apalagi sekarang kan pandemi, anak-anak belajarnya dari rumah. Jadi RPP-nya juga beda dengan RPP ketika tatap muka. Iya, Bu. Saya salah. Saya akan memperbaiki RPP, Bu. Tapi saya bingung mau diajarin siapa. Saya sarankan Ibu belajar sama Bu Iva, karena sejauh ini RPP-nya bagus, Bu. Dia bagus, kemudian tepat sih kalau buat RPP, dan orisinil karena Bu Iva buat sendiri. Iya, Bu. Saya akan berusaha belajar. Setelah dari ruang kepala sekolah, Bu Dona bergegas menemui Bu Iva dan berharap dia mau mengajari cara membuat RPP yang orisinil dengan memperhatikan kondisi yang ada di sekolahnya. Assalamualaikum. Maaf, Bu Iva, mengganggu nih. Saya mau minta tolong sama Bu Iva. Iya, mau minta tolong apa ya Bu Dona? Tolong ajari saya membuat RPP ya, Bu. Saya ingin belajar dari Bu Iva. Baiklah Bu, mari kita buat bersama-sama. Bu Iva membuka laptop dan menjelaskan tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat RPP. Terlihat sesekali Bu Dona menulis di buku catatannya, sembari mendengarkan penjelasan dari Bu Iva. Terima kasih, Bu Iva. Kini saya tahu cara membuat RPP yang baik. Sama-sama Bu, jangan sungkan-sungkan ya, insya Allah saya selalu membantu. Iya, Bu. Bu Dona kembali ke mejanya dan melanjutkan membuat RPP agar esok ia dapat menyerahkan RPP tersebut kepada Bu Umi untuk disupervisi. Ia berusaha keras menyelesaikannya tepat waktu dan menghasilkan RPP yang benar-benar ia buat sendiri sesuai dengan kondisi di kelasnya. Pukul 7 pagi, Bu Dona sudah sampai di sekolah dan menyiapkan RPP yang akan disupervisi. Setelah itu, ia berjalan menuju ruang kepala sekolah. Di ruangan tersebut, Bu Umi sudah menunggunya. Assalamualaikum, Bu Umi. Bolehkah saya masuk? Silakan masuk Bu Dona. Ini RPP saya, Bu. Nah, ini baru RPP yang benar Bu, sesuai dengan kondisi kelasnya Bu Dona. Terima kasih ya Bu Dona ya, sudah mau belajar dan bekerja keras memperbaiki kesalahan dan menyelesaikan ini tepat waktu. Terima kasih ya. Saya yang harusnya berterima kasih kepada Ibu, karena Ibu saya sadar bahwa kita itu tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, dan kita juga harus mau belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat. Itulah tadi cerita dari Bu Dona, seorang guru yang mau memperbaiki kinerjanya. Dari yang tidak mengindahkan nilai-nilai aneka, seperti kurangnya tanggung jawab, kurang sopan dalam berkomunikasi dengan rekan kerjanya, dan tidak mau membuat RPP sendiri, dan justru mendownload di internet dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya. Namun, dari cerita Bu Dona, kita belajar untuk memperbaiki kesalahan dan mau bertanggung jawab. Dan dari SMP Nusantara, kita belajar bahwa ASN harus menerapkan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dengan menerapkan nilai aneka, kita sebagai ASN sudah berpartisipasi untuk memajukan bangsa Indonesia.
Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.